Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rai Setiawati kembali hadir menjumpai pemirsa dalam program Dialog Harmoni Bali. Dan tentunya di program Dialog Harmoni Bali di setiap sesi episodenya kita selalu memiliki topik yang berbeda. Dan sore ini kita akan mengangkat topik terkait burnout dan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, jadi seperti apa sih solusi untuk mengatasinya, pencegahannya, kemudian bagaimana juga untuk mengatasi kalau sudah terlanjur terjadi, pemirsa. Nah, karena itu di studio kita sudah mengundang dua narasumber kita. Yang pertama kita akan berkenalan langsung, sudah hadir Dr. I Gusti Ngurah Sastradi SPKJ. Jadi beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Sastra. Swastiastu. Baik, bagaimana kabarnya sore ini, dokter? Baik, Dokter Nge, selamat datang ke studio Bali TV. Dan selanjutnya sudah hadir juga Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ. Beliau juga dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Eka. Baik, Punapi Katra hari ini Dokter Becek Nge. Baik, selamat datang ke studio Bali TV. Dan pemirsa Bali TV, inilah kedua narasumber kita sore hari ini dan kita akan langsung berdialog dengan kedua narasumber kita terkait burnout dan kesehatan mental di tempat kerja. Dan nanti bagi pemirsa yang ingin ikut untuk bertanya langsung dengan kedua narasumber kita akan buka di segmen ketiga dan di segmen terakhir. Nanti silakan bisa menghubungi di line telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, langsung saja kita awali untuk dialog kita sore hari ini. Saya ke Dokter Sastra terlebih dahulu ya, Dok ya. Baik, Dokter, ini kan kita menyangkut ada kaitannya kesehatan mental di tempat kerja, Dok ya. Nah, jadi ada istilah dari burnout ini sendiri, sebenarnya seperti apa dan dimulai dari ciri-cirinya seperti apa ketika kita sudah mulai merasa, wah ini sudah berada dalam fase burnout nih, Dokter. Baik, istilah burnout itu sendiri itu sudah sekarang cukup banyak dikenal ya. Dan sering kalau sudah orang kadang-kadang sedikit-sedikit sudah menebak dirinya burnout, kemudian dikaitkan saya harus healing gitu ya. Jadi burnout sendiri artinya satu kondisi yang dialami oleh seseorang di mana cirinya itu adalah mengalami kelelahan secara mental, emosional, terutama emosional itu ya. Dan juga sering kelelahan fisik gitu. Itu diakibatkan oleh ada kaitannya dengan stres yang dialami sehari-hari. Itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, aktivitas kerja terutama. Tapi bisa juga bukan aktivitas di tempat kerja saja, tetapi aktivitas sehari-hari yang sebegitu rupa dia tidak mampu menghandle, menanganinya, ya. Dan itu menjadi stres bagi dirinya, terjadinya secara terus-menerus atau berulang. Gitu. Jadi hal itu sendiri awal-awalnya mungkin dia tidak ngeh ya, tidak menyadari sepenuhnya. Misalnya dia merasakan awalnya sering dia secara keseharian beda merasakan passionnya menjalani pekerjaan. Biasanya awal-awal kerja di tempat kerja baru dia bersemangat ya. Setelah beberapa lama dia menjalaninya kok dia kehilangan minat ya, kehilangan semangat misalnya. Atau sering kadang berupa fisik aja, sering sakit kepala, sering ada keluhan tidak enak di dadanya, rasa nek gitu ya. Tapi lebih sering itu adalah kok dia tidak bersemangat seperti biasanya gitu. Nah, itu sudah awal-awal sebagai tanda bahwa yang tadinya pekerjaan itu digeluti dengan cara berbeda, pada kesempatan berikutnya nanti dia udah tidak seperti biasanya gitu. Baik, berarti ini fisik juga berpengaruh, mulai kelihatan ya, Dokter ya, dan juga dari ciri-ciri bagaimana awalnya psikisnya ya, ini juga sudah kelihatan. Nah, kalau dari tanggapan Dokter Eka sendiri seperti apa, Dok? Kalau saya lebih cenderung melihat bahwa banyak hal yang mungkin rasa tidak nyaman, ya, tidak nyaman di tempat kerja, di lingkungan, mungkin lingkungan atau mungkin yang punya sedang bersekolah ya, tempat sekolah juga, yaitu kadang-kadang mereka ada rasa malas, yang dulunya bersemangat tiba-tiba tiba-tiba mereka sudah rasanya capek deh gitu mereka bilang ya. Mereka lebih cenderung kadang-kadang keluhannya juga mengarah ke
gangguan fisik juga akan mungkin juga akan timbul gitu. Kemudian bagaimana cara kita membedakan kalau gangguan fisik yang kita alami ini adalah murni memang karena memang kecapean atau kecapean yang ternyata ini berawal dari sakit psikis kita? Siapa yang mungkin, Dokter Eka atau Dokter Sastra? Iya. Ya, silakan. Sebenarnya banyak hal ya yang dianggap orang itu membuat stres itu menghadapi pekerjaan sehari-hari. Kalau dia itu memang menjadi pilihannya, misalnya dia ngambil satu kuliah. Kuliah itu memang dari awal diminati, pilihannya dia sendiri, dia bercita-cita sejak kecil misalnya. Tentu semangatnya untuk menjalani itu berbeda dengan kalau itu terpaksa dijalani dan akhirnya ketika ada tugas-tugas yang harus dijalani, kemudian dia akan kewalahan gitu ya. Seolah-olah kemampuannya untuk menghandle, misalnya kita bawa beban ya. Ambil secara fisik misalnya kita bawa gelas air ini. Nah, gelas air ini cukup gampang kita pegang ya. Tapi kalau bawa ember yang besar gitu ya. Muatannya itu seberapa besar ya dan seberapa kuat kita menahannya gitu. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan kemampuan yang menghandle itu dengan keinginannya menjalani pekerjaan itu sendiri, sehingga terjadi ketidakpasan ya, mismatch gitu ya. Mungkin awalnya dia secara apa namanya, kalau di tempat kuliah misalnya dengan tugas-tugasnya, kalau di tempat kerja itu kan ada yang kalau sekarang itu kaitannya di kota-kota besar ya, di perusahaan yang sudah nasional gitu ya, go public, atau yang internasional tetapi ada cabangnya di sini dan mempunyai job yang begitu padat. Nah, kemudian dia itu menjalani pekerjaan itu, lalu dia merasakan seperti bagian saja dari tempat kerjanya. Dia kayak mesin gitu ya, sehingga gajinya juga finansialnya dia ndak pas ya. Kemudian dia lakukan tugas yang tidak bisa dihandle ya. Andai kata dia misalnya tambahan load pekerjaannya terlalu besar ya, tetapi kemudian hasil yang dia dapatkan rewardnya tidak pas sesuai itu, dan dia memaksakan diri terus gitu. Nah, itu artinya sudah kemampuannya menghandle air yang begitu itu, dan berapa lama dia bisa. Kalau cuman sebentar aja taruh kan tidak masalah ya. Tapi ada harapan-harapan di balik itu. Misalnya tergantung kepribadiannya dia juga menjalani pekerjaan ya. Tergantung bagaimana dukungan sosialnya. Misalnya orang-orang di sekitarnya menghargai dia bekerja di tempat itu. Atau di tempat kerjanya itu dia selalu disalah-salahkan misalnya, dan tidak pernah diberikan pujian kalau dia berhasil. Tetapi nah, itu banyak hal yang membuat tidak sesuai ya antara kemampuannya dia menjalani terus-menerus berulang dengan apa yang dirasakan manfaatnya yang didapatkan, yang dia dapatkan reward dari kerjanya itu. Baik, dalam artian ini sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa membuat seseorang itu menjadi merasa sangat lelah dan stres ya, dokter ya. Baik, nanti saya juga mau meminta tanggapan dari Dokter Eka terkait faktor internalnya seperti apa, faktor eksternalnya juga seperti apa ya, dokter ya. Tapi nanti, dan pemirsa Bali TV, kembali lagi kami mengingatkan pada Anda, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kita nanti kita akan membuka di segmen ketiga dan di segmen keempat. Silakan bertanya langsung dengan dokter dan memberikan pertanyaan Anda kepada kedua narasumber kita, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali. Kita masih membahas terkait topik kita sore hari ini, burnout dan kesehatan mental di tempat kerja. Kita lanjutkan kembali dengan narasumber kita, sekarang ke Dokter Eka. Dok, kalau kita berbicara tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Sastra, ini kan banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh ya, dokter ya. Nah, kalau misalnya kita bagi menjadi dua segmen, untuk internalnya dan eksternalnya seperti apa, dok? Kalau internal kan masih terkait dengan mungkin turunan ya, turunan. Kalau di keluarga biasanya ketika ada pengalaman buruk itu akan mempengaruhi fungsi psikis kita ya. Artinya nanti ke depannya ketika mengambil suatu keputusan, ketika pengalaman itu sangat-sangat buruk, itu sangat berpengaruh pada keputusan kita tersebut ya.
selain itu juga mungkin kepribadian ya, kepribadian itu ada beberapa tipe ya. Mungkin kalau kepribadian yang sangat ya dibilang introvert ya, tidak mau bercerita, kalau tidak mau mengungkapkan isi hati, itu juga akan membuat kita rasa tidak nyaman ya. Ketidaknyamanan yang terus kita simpan nanti akan berpengaruh juga kepada pikiran kita ya. Kalau mungkin kalau sosial itu atau pola asuh mungkin akan sangat berpengaruh ya, berpengaruh juga ketika pola asuh yang diterapkan penuh kekerasan, ketidaknyamanan, maka itu juga akan berpengaruh pada diri kita ke depannya. Jadi proses-proses pengambilan keputusan pun tidak akan tepat untuk selamanya. Mungkin kalau untuk eksternalnya nanti Dokter Sastradi. Iya, baik, silakan dokter, untuk dari yang eksternalnya seperti apa biasanya, Dok? Ya, saya lanjutkan yang tadi ya. Kalau seseorang bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, itu kan banyak yang perlu dia capai ya. Paling tidak ada kebutuhan biologiknya ya. Jadi untuk kita bisa hidup sehari-hari, kemudian bisa mandiri, kemudian bisa menghidupi keluarga, tentu finansial ya, finansial. Kalau itu dalam batas-batas yang layak dia bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Ambil saja contohnya, kalau seseorang menjalani pekerjaan dia karena terpaksa terjun di tempat kerja itu. Ambil misalnya seorang ibu ya, kemungkinan dia bekerja ke kota atau menjadi TKI ya. Kemudian situasi di tempat kerja itu tentu tidak sama yang dia bayangkan dan bagaimana itu. Pengalaman-pengalaman yang dia katakan tadi ya, pengalaman sebelumnya, keterampilan, bagaimana tantangan hidup itu, tentu kalau itu pas ya dia bisa menjalani, dan apalagi dia mempunyai passionnya ya, apa yang membuat dia merasa senang, ada minat dan membuat dia happy melakukan pekerjaannya. Tetapi kalau passionnya sendiri, dia sudah terjun memaksakan, tetapi karena tuntutan dia harus menjalani itu untuk kebutuhan finansial ya. Kalau misalnya terlalu tuntutan finansial itu suatu langkah yang dia harus jalani, kalau tidak dia akan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Mungkin kalau dia punya anak di jauh di pedesaan misalnya, tetapi dia menjalani keseharian, tidak boleh tidak, harus dijalani. Dia tidak punya kontrol untuk apa yang dia mampu kerjakan, batasan sebatas mana. Misalnya kalau pekerjaannya bertubi-tubi, loading pekerjaannya tinggi, dia tidak cukup istirahat ya, tidak cukup untuk ada me time bagi dirinya sendiri, dan itu berlangsung secara terus-menerus, ada waktunya dia jadinya kelelahan ya. Kelelahan itulah ibaratnya diistilahkan jadi kebakaran begitu ya, burn out gitu oleh seorang peneliti, Ben Hart namanya. Nah itulah ini harus dikenali gitu ya. Jadi banyak faktor lainnya yang tidak pas, tidak sesuai. Kalau seperti misalnya kayak ini dengan ini ya, match ya. Tetapi kalau ini tidak cocok atau bebannya itu tidak sesuai dan batas durasi dia sanggup menahannya dan itu berulang-ulang, itu juga kelelahan. Tadi sudah finansial ya. Kemudian penghargaan ya. Penghargaan. Kalau misalnya dia sendiri kalau dikabarkan, oh saya kerja di sini, oh kerja sebagai apa? Saya sebagai asisten atau pembantu rumah tangga ya. Sebutan itu sendiri sudah ya, tidak membuat dia apa? Menjadi ini ya happy. Ya. Kecuali dia mempunyai nilai bahwa saya kerja ini adalah untuk kebaikan ya. Nah itu sudah arahnya dia adalah berkorban dia untuk tujuan yang lebih tinggi lagi. Jadi nilai, bagaimana dia menilai itu dan tidak sepenting berapa lelahnya. Nah, itu ada nilai reward secara penghargaan, kemudian seberapa orang-orang di sekitarnya yang memperlakukannya secara human ya. Itu juga sangat menentukan. Dan pekerjaan-pekerjaan lain misalnya di tempat kerja itu misalnya ada konflik-konflik di tempat kerja yang tidak bisa saling membantu, lalu terlalu
julid, terlalu ngerocoki ya, terlalu. Nah, itu juga hal-hal yang tidak bisa ditangani selalu setiap hari. Ya, seperti itulah yang jelas dia kemampuannya untuk menghandle itu dari sumber dirinya sendiri, baik itu kepribadiannya, baik nilai yang akan dia lakukan itu tidak sesuai gitu. Baik, jadi saya ke Dokter Eka nih, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Dokter Sastra tadi mengenai tentang apa yang dirasakan oleh mereka yang sudah mengalami burnout. Nah dok, ini bisa nggak kita ambil kesimpulan seperti ini dok? Berarti mereka yang biasanya rata-rata mengalami hal seperti ini adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan dalam untuk mengelola stresnya itu sendiri. Apa bisa disebut seperti itu dok? Ya mungkin lebih tepatnya manajemen untuk stresnya sangat kurang ya. Dimana mungkin salah satunya ketika kita sibuk mengambil kegiatan, kita lupa bahwa diri kita juga perlu waktu untuk istirahat. Kalau sekarang lebih terkenal me time ya. Kita harus punya waktu menyayangi diri kita. Mungkin kalau di kantor-kantor kan biasanya ada waktu khusus untuk ya semacam liburan, holiday kalau bilang ya, di sana sangat-sangat penting. Misalnya kalau hari Minggu misalnya, kan kantor nggak buka biasanya ya. Di sana kita sebaiknya tetap memanjakan diri ya. Mungkin kalau yang perempuan, kalau yang punya ya uang ya silakan ya pergi jalan-jalan sebentar lah, atau mungkin ke salon apa kemana gitu ya. Asal jangan berlebih gitu ya. Selain itu kalau memang sekarang kan kondisinya di lapangan atau di jalan-jalan itu serba macet ya, serba macet ya, mungkin kalau bisa kita saat kerja itu cari alternatif atau mungkin datang lebih awal ya, lebih awal. Itu juga termasuk mempengaruhi juga ya dokter ya? Iya, karena dari studi di lapangan ketika di jalan itu kita ikut stres itu akan memperpendek usia juga katanya. Ya, yang terakhir mungkin ya selain itu juga kita harus semacam ikhlas pada diri ya. Kadang dengan kesibukan itu kita ketika target kita ndak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita jadi ndak nyaman, ndak tenang ya. Jadi keikhlasan itu sangat penting dalam kehidupan ini. Ya. Berarti harus lebih banyak belajar menerima dan menerima dokter ya. Semisal di tempat kerja ini kan kalau yang kita deskripsikan, kalau yang kita tahu ada rekan kerja yang tidak kita suka atau mungkin kurang cocok dengan atasan, kan terlihat ini dokter ya. Tapi ketika kita merasa cuman males aja kerja kok mulai bosan, kan tidak terlihat dokter. Berarti diterima semua keadaan diterima, begitu ya dokter ya. Gini, kalau seseorang untuk klik sama sekali saya kira tidak akan bisa ya. Susah, walaupun dokter, dia kembar identik ya, semua identik, tetapi dalam kehidupan, dalam pengambilan keputusan semua pasti akan berbeda. Ya, mungkin kita hanya bisa mencocok-cocokkan diri ya, ya biar ngeklik gitu loh ya. Karena untuk menerima itu kita perlu keikhlasan juga, itu yang terpenting. Baik, nah sekarang dokter Sastra, gimana caranya ketika kita sudah berada di fase burnout ini dok, tapi kita harus tetap berangkat kerja atau ke suatu lingkungan yang menurut kita sebenarnya sudah tidak cocok, belajar menerimanya, tips-tipsnya seperti apa dok? Ya pertama harus secepatnya kita mengenali kondisi itu. Kalau keadaannya sudah rasanya tidak baik-baik saja, apa yang terasa? Apakah perasaannya, emosinya, apa fisiknya, kelelahannya, apa sudah lebih sering sakit kepala, lebih sering terganggu, kena pilek, sedikit pilek ya, daya imunnya sudah berkurang, apa dia sudah kelelahan, harusnya sudah dapat tidur dalam waktu yang cukup ya, 6 jam misalnya, 7 jam atau 8 jam, tetapi bangun pagi tetap dia kelelahan ya, dan kemudian dia sudah kehilangan gairah, kehilangan minat untuk ke tempat kerja itu, seperti dia tidak punya respect lagi untuk pekerjaannya, tidak menghargai, merasa dirinya untuk apa sih kerja ini kok gini-gini aja, aduh capek deh misalnya gitu ya. Ya keluhan-keluhan begini harus dikenali, bukan suatu hal yang baik-baik saja. Nah dengan begitu cepat itu untuk
mengenali lalu apa yang membuat pencetusnya kayak gitu. Sehingga apa yang tidak match itu, yang mismatch itu, dia cepat belajar dari sana. Jangan dibiarkan terus-menerus. Saya kurang setuju tadi bilang menerima saja. Kalau di tempat kerja itu diberikan pekerjaan oleh atasannya, load pekerjaannya terus dikasih ya. Kemudian ada apa namanya, sistem kerja itu tidak adil misalnya. Yang lainnya kok dibiarkan, tapi yang dia karena dia cenderung apa mengambil pekerjaan itu orangnya agak perfect misalnya ya, atau dia merasa dia tidak mungkin menyerahkan ke orang lain, dia harus mengerjakan. Nah itu orangnya sendiri dengan load pekerjaan begitu, ya dia tambah tenggelam aja, tambah hanyut dia dengan satu pekerjaannya, itu tidak bisa. Lalu dia mestinya dia bisa mengatakan tidak kalau memang itu di luar batas kemampuannya. Jadi kemampuan komunikasinya untuk mengetahui keterbatasan dia, lalu kemampuan komunikasi untuk membangun jaringan dengan tempat kerjanya atau komunikasi dengan atasannya itu cepat diatasi, jangan dibiarkan berlama-lama terus gitu misalnya. Tidak hanya untuk menerima saja, tidak. Ya baik, jangan hanya terus menerima saja, komunikasi juga harus dipelajari mungkin dari awal ya dokter ya. Nah ketika mungkin ada suatu hal yang menurut kita ini kurang sesuai, berarti berani harus menolak ya dokter ya. Tapi bagaimana kalau orangnya nggak enakan dokter? Nah itulah yang menjadi penyebab susah yang ya dokter ya. Blunder blunder. Baik, Jadi kemampuan untuk komunikasi, bernegosiasi, berani mengatakan tidak, kalau perlu berargumentasi ya. Kalau manut-manut saja disungkanan gitu ya. Akhirnya dia terlibas, dia menyenangkan semua orang tidak bagus itu. Tapi dia akhirnya menderita sendiri. Nah itulah suatu hal yang tidak kenali, tetapi dia tetap kecebur aja ke sana. Padahal dirinya sudah mengeluh, aduh deh capek deh gitu ya. Nah bagaimana? Jadi mengenali lebih awal, kemudian tidak membiarkan itu berlama-lama, termasuk juga mengkomunikasikannya, lalu dia menyadari ya di mana untuk bisa dicarikan jalan keluarnya. Paling tidak dia mampu menyimbangkan diri, ngobrol dengan teman-temannya, mungkin dapat masukan apa. Tetapi beban emosinya itu ada rilisnya, ada rilisnya. Jadi ada waktu dia menyadari itu, dia secepatnya mengatur kembali. Jangan dibiarkan bertubi-tubi. Gitu. Baik dokter, kita harus jeda iklan terlebih dahulu ya dokter ya. Untuk dokter Sastra dan dokter Eka, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami di program Dialog Harmoni Bali dan masih bersama kedua narasumber kita, Dr. Sastra dan juga Dr. Eka. Kita lanjutkan kembali, tadi sudah bersama Dr. Sastra sudah dijelaskan cukup banyak. Nah sekarang lanjut lagi dari Dr. Eka, silakan ditambahkan dokter terkait apa saja faktor untuk mencegahnya dan solusinya seperti apa ketika di tempat kerja kita berada dalam fase burnout ini. Ya, biasanya di tempat kerja itu kita ada target ya. Target itu sebenarnya bagus untuk perusahaan ya. Mungkin kalau targetnya ringan bagi individu itu sangat-sangat ya gampang ya, tapi kalau targetnya sangat berat mungkin perlu strategi khusus ya di sana ya. Di sana perlu semacam ya strategi yang bisa membuat pekerjaan yang tinggi itu, target yang tinggi itu perlu dipermudah ya, karena targetnya juga perlu dipelajari, mana sih target ini kalangan apa sih itu ya. Jadi sangat-sangat penting kita memahami target utamanya dulu ya. Selain itu juga perlu kita target itu bisa aja meleset ya, meleset. Nah, di sana perlu pemahaman bahwa nanti suatu ketika target yang sudah dijalankan suatu saat bisa aja akan berubah ya. Di sana kan perlu semacam pengendalian diri ya, pengendalian diri bahwa hal tersebut akan tidak sempurna nanti hasilnya. Nah, di sana perlu semacam keikhlasan juga ya. Keikhlasan itu perlu kita latih dalam diri, karena itu yang akan membuat kita akan lebih nyaman, lebih tenang, dan bisa mencapai keinginan yang
kita harapkan itu biasanya. Baik, semuanya tentunya harus dilatih dari awal ya dokter ya. Ya, dan pemirsa Bali TV kembali kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin ikut bergabung nanti bersama kami silakan bisa langsung menghubungi di line telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk kita lanjutkan kembali. Dok, tadi terkait apa yang sudah kita dengar ya dok ya, bahwa dari burnout ini sendiri tidak harus kita menerima saja terus ataupun ikhlas saja terus. Ketika ada hal yang memang menurut kita tidak cocok dan kita ingin mengabaikannya, itu sah-sah saja. Nah, tapi yang pentingnya di sini kan adalah teknik komunikasi ya dokter ya. Selain itu apalagi dok yang harus dipersiapkan untuk mencegah terjadinya burnout ini di tempat kerja? Ya, mungkin ada baiknya saya ringkas tadi ya. Pertama, kenali dulu ya. Kedua, kendalikan, jangan sampai kita terlempar di situasi dan kita terus terhanyut ya, dan tidak bisa kita mengendalikannya. Kendalikan itu. Ketiga, kita pahami ketahanan diri kita, ketahanan mental ya. Mungkin diistilahkan dengan resiliensi ya. Nah, itu. Ketahanan mental itu sebenarnya sudah sejak kita kecil ya, itu kita diasuh ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Ada juga pengalaman-pengalaman kecil kita berjuang itu untuk masa kecil berbagi mainan, kemudian ada yang mampu untuk mengatakan tidak atau itu sudah mulai permainan hidup sejak kecil ya. Nah, itu akan berlanjut pada masa dewasa. Bagaimana kita berhadapan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ketika kita paham bahwa kita dalam pusaran yang akan menggerus kita, kemampuan fisik, mental, dan emosional kita, kita sudah pahami ini. Dan jangan segan-segan ketika kita tidak mampu, kita harus sering awalnya mencurahkan perasaan kepada orang yang tepat. Paling tidak beban emosionalnya itu tidak terbendung ya, kemudian kita akan menjadi kelelahan seperti itu. Kalau ada yang diajak berbagi, kemudian dia mendengarkan, memahami, itu sudah suatu reward bahwa dia bukan sendirian gitu ya. Dan dia ke dalam komunitas misalnya, dia sekedar ngobrol, kangen kau, ngalor ngidul ya, kemudian ketawa, itu sudah juga bagian dari dia ada jeda dirinya untuk tidak terus-menerus seriusan ya. Dan kemudian dihanyutkan kayak gitu ya. Jadi penting sekali ada waktu seperti itu, kemudian dia melakukan teknik-teknik yang sederhana misalnya. Orang yang seperti ini kan hidupnya terpacu dan terpicu terus oleh hal-hal yang di luarnya. Paling tidak stress management yang tadi dikatakan itu, dia mulai mengenali apa yang bisa dikendalikan, apa yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Kita bagi dua dulu. Jadi hal-hal di luar diri kita, orang-orang di luar diri kita, situasi di luar diri kita, kita harus basicnya harus tahu tidak sepenuhnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tidak 100% gitu ya. Tetapi apa respon kita terhadap situasi itu 100% kita bisa pahami, belajar untuk mengalihkan. Nah, disitulah kita belajar untuk ketahanan mental lebih, bahasa Balinya lebih ngales ya. Tidak kaku ya, tidak memaksakan diri lebih ya. Fleksibel berarti lebih ya, Dok, fleksibel, lebih adaptif gitu ya. Nah, kemampuan ini tentu banyak ya. Dari sekedar ngobrol dengan teman yang bisa berempati juga, sampai dengan mencari bantuan ke profesional. Kalau memang sudah hal-hal itu rasanya sudah kewalahan, sudah kelelep, sudah rasanya mau tenggelam aja, jangan dibiarkan. Kalau bahayanya kalau itu dibiarkan, bukan hanya fisik lelah, kemudian susah tidur, selera makan hilang, berat badan kadang naik ya, karena larinya ke makan terus, atau selera makan berkurang, berat badan turun, kemudian sakit-sakitan, itu bisa jatuh ke berikutnya, dia bisa menjadi gangguan yang serius, gangguan tersendiri ya, gangguan mental, misalnya gangguan cemas yang banyak misalnya
yang bisa ke fisik aja, GERD misalnya ya, kemudian sakit kepala, migrain, kemudian susah tidur ya, kemudian ada juga yang melarikan diri, dia tidak merasa mampu gitu, jangan ke depresi. Dan jangan lupa di luar batas kemampuannya pada suatu saat dia akan ada ide-ide atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, itu sudah bahayanya gitu ya. Ini yang bahayanya ya, sudah dokter, tahap ya? lain ya. Makanya mengenali itu dari tahap ringan sampai yang berat itu ya jangan lupa kita terus jangan menutup diri ya. Kemampuan komunikasi, membuka diri, kemudian kita jeda dulu sesaat, mengatur, menyeimbangkan diri kalau memang situ suatu pilihan dan kita harus untuk kepentingan yang lebih banyak, untuk kepentingan keluarga, untuk berbuat ya dengan mendapatkan finansial yang cocok, tetapi kelelahan itu bisa dia tebus dengan itu, tapi dia menyimbangkan dengan olahraga ya, kemudian meditasi ya, teknik relaksasi, bernafas yang benar. Nah, itu teknik-teknik sederhana yang nanti profesional tentu akan melihat ya. Kalau misalnya hal-hal yang memang sudah di luar kemampuan, jangan segan-segan untuk minta bantuan ke dokter, ke psikiater. Gitu. Tidak usah sungkan-sungkan, apalagi merasa malu ya dokter ya. Ya baik, Dokter Eka, ini tadi saya secara general menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Sastra. Untuk kita ketahanan mental ini sendiri berarti kita paling tidak harus memiliki 1 atau 2 orang pendengar yang kita percaya ya dokter ya. Kemudian bagaimana cara kita merespon seseorang, karena kan setiap orang tentunya berbeda-beda cara merespon kita ini dok. Nah selanjutnya dok, apalagi ilmu pertahanan yang harus kita miliki dok, supaya jangan sampai kita mudah, takutnya dok di tempat kerja ini merasa tidak cocok, ternyata setelah pindah sama lagi dok, mengalami hal-hal yang sama dan terus seperti itu dok. Ya, mungkin bagi orang-orang yang tidak suka cerita ya, banyak orang yang tidak mampu bercerita ke orang lainnya, tapi sebenarnya dia bisa, cuma nggak bisa mengungkapkan, terutama ya. Kalau saya biasanya ke pasien-pasien, kalau Anda nggak bisa cerita, silahkan Anda bercerita untuk diri sendiri dalam bentuk tulisan. Ya, saya suruh di sana mengungkapkan semua perasaan ketidaknyamanannya, itu diungkapkan dalam bentuk tulisan. Bahkan ada pasien saya juga berlanjut ke sebagai penulis, dia malahan ceritanya itu yang diupload di media sosial dinikmati sama orang lain gitu. Menjadi produktif kan dokter ya. Akhirnya dia menghasilkan, malah stresnya hilang jadinya ketika sudah menghasilkan menulis sudah plong ya. Itu perlu ya cerita diri, tapi nanti suatu saat ketika sudah cerita kita kembali lagi pindah posisi setelah jadi cerita untuk diri sendiri, kita pindah posisi jadi ahlinya, kita lihat mana sih yang kita koreksi, mana sih yang salah dari tindakan tersebut gitu. Ya, kita akhirnya bisa menyimpulkan semua, oh ini loh yang salah, ini yang benar. Itu yang perlu dilakukan untuk bagi orang yang tidak bisa bercerita kepada orang lain ya. Tetapi nanti akhirnya juga harus ke psikiater ya. Kalau sudah tidak sanggup ya dokter ya. Harus itu, karena beda penanganan ya, karena psikiater itu kan banyak semacam pertanyaan yang diajukan ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu biasanya akan memancing kita untuk lebih banyak bercerita ya. Nanti di sana ketika sudah selesai pasti ngerasa nyaman dan tenang dan ngeplong rasanya kalau bahasa awam gitu. Iya, baik. Saat kapan kita membutuhkan psikiater dan saat kapan kita sepertinya masih cukup bisa dikelola sendiri? Siapa? Mungkin Dokter Eka atau Dokter Sastra? Silakan. Ya. Ada yang bisa dikelola sendiri ketika mampu mengenali ya. Banyak juga yang tidak mampu mengenali, tetapi dia akan terus-menerus begitu. Biasanya orang yang perfeksionis itu selalu mentargetkan semuanya serba ya harus sempurna dan dia tidak bisa menilai kekurangannya. Nah di situ yang kesulitan ya. Tentu dia akan blunder gitu ya. Atau orang yang memang sangat berambisi ingin mengendalikan semuanya harus selesai. Nah itu akan susah ya. Bekerja di tempat yang memang kerja tim gitu, dia susah mendelegasikan, itu harus ditangani sendiri supaya menonjol sendiri, supaya kelihatan sendiri. Nah dari motivasi dirinya itu sudah menyulitkan dia untuk bekerja secara nyaman untuk dirinya maupun ke orang lain. Jadi dengan begitu ya tadi mengatur keseimbangan kita itu
sehingga respon kita yang kita pelajari sehingga kita bisa menyesuaikan beradaptasi dengan tempat di luar. Selain itu manajemen waktu juga. Yeah. Kadang orang tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang sangat urgen ya, tidak bisa ditunda gitu ya. Nah, itu kita harus bedakan. Kalau itu suatu hal yang penting dan tidak bisa ditunda, itu sebaiknya kita mencicilnya, mempersiapkan diri. Kalau kita tidak mampu diberikan pekerjaan yang tiba-tiba begitu, ada targetnya, kita sejak lebih awal ya, berangkat ke tempat kerja lebih awal, kenapa nanti macet misalnya. Itu bagian dari kita memanage waktu ya. Kalau ada suatu hal yang sebenarnya dia penting, tetapi tidak terlalu urgen ya. Nah, itu bisa kita jadwalkan lagi ya. Misalnya kita perlu ketemu dengan keluarga, bersilaturahmi, atau ketemu dengan teman-teman waktu SMA ya, untuk menjalani hidup, kelelahan hidup ini. Tetapi rasanya pertemuan-pertemuan itu tidak terlalu urgen ya, bisa kita jadwalkan ulang. Jangan ketika ada ajakan begini, oke, ya bisa, tapi pada saatnya akhirnya tabrakan ya. Itu manajemen waktu itu. Kalau misalnya itu hal itu adalah penting, tetapi sangat urgen tadi sudah ya. Nah, tidak penting dan tidak urgen ya sudah abaikan. Abaikan, jangan berlama-lama misalnya buka WA, buka Facebook, buka ini sampai lama. Padahal kelelahan yang tadinya itu lalu kita tambah masalah lagi dengan menghabiskan waktu ya. Jadi membedakan kalau itu penting dan urgent itu bisa kita harus lakukan, tidak tunda-tunda. Ada yang bisa dijadwalkan ulang, ada yang bisa harus Nah, memanajemen hal ini, memanajemen stres, memanajemen waktu, itu bagian dari membangun cara kita menjalani tantangan hidup sehari-hari, yang tentu tantangan hidup ini tidak akan selalu sama dari waktu ke waktu. Ya, besok bisa harga bahan bakar naik misalnya, sembako bisa naik, ya kita tetap dihadapi dengan stres kehidupan yang memang tidak bisa dihindari, tetapi kita sudah bisa memanagenya. Iya, baik. Dokter, kita akan jeda terlebih dahulu. Dokter, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa Bali TV, tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih bersama kami dan kita sudah memasuki di segmen terakhir untuk sore hari ini terkait topik burnout dan kesehatan mental di tempat kerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sastra terkait bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu dan memanajemen emosi dan perasaan kita supaya jangan sampai semuanya tenggelam ya dokter ya. Saya lanjutkan ke Dr. Eka, apa yang ingin mungkin ditambahkan dari apa yang sudah disampaikan Dr. Sastra? Tadi sudah panjang lebar ya Dr. Sastri. Saya kira sudah semua diungkapkan ya. Mungkin yang perlu ditambahkan ya mungkin saat ini kita harus bisa mengenali diri dulu ya. Mengenali diri bahwa gangguan atau keadaan yang tidak nyaman itu akan selalu hadir pada diri ya, karena yang namanya kehidupan setiap waktu ada kadang-kadang rasa tidak nyaman ya. Mungkin kalau misalnya yang berangkat kerja kadang-kadang di tengah jalan atau di perjalanan ada orang nyebrang dadakan, nggak nyaman kita di sana ya. Itu kadang-kadang menimbulkan perasaan emosi, kecemasan akan tidak apa-apa orangnya itu gitu. Nanti berpikir kita ya itu. Tetapi lama-lama sebaiknya kita mawas diri ya, mawas diri, antisipasi itu memang sangat penting dalam kehidupan. Tapi antisipasi yang berlebihan itu harus dihindari juga ya. Kenali diri bahwa suatu saat kita akan mengalami hal yang tidak nyaman, terus gimana kita mengatasi ketidaknyamanan tersebut ya. Mungkin kalau kalau dari kita biasanya ketika orang tidak nyaman, tidak tenang ya, mungkin kita harus belajar juga ya semacam teknik relaksasi gitu ya. Mungkin kalau mau lebih
dalam lagi ya meditasi itu sangat bagus ya, sangat bagus untuk memperbaiki ketidaknyamanan tersebut ya. Itu sangat-sangat berpengaruh. Kalau di Bali sekarang bule malahan banyak ke Bali itu mereka mencari ketenangan ya, karena di Bali itu ketika dia masuk dari ya mungkin dari bandara itu udah terasa katanya tenangnya. Saya lihat orang Bali kok senyum semua gitu ya. Everyday smile gitu ya bilangnya. Sangat-sangat senang saya di sini, orangnya ramah-ramah gitu. Jadi mereka ketika tiba pun sudah merasakan rasanya kok saya udah healing ya ke sini ya gitu. Sudah senang-senang di sini rasanya. Nanti sekarang juga ada banyak terapi secara budaya ya, budaya kita itu sangat-sangat dikenal dari mereka. Sekarang banyak masyarakat atau mungkin bule itu yang berkunjung ke Bali terutama melakukan semacam, kalau di kita dikenang melukat ya, melukat sangat-sangat terkenal. Saya lihat bule itu banyak datang, saya tanya, kamu apa sih, saya ingin tujuannya melukat seperti budaya Bali gitu. Dan ini tentunya dari kita sendiri juga wajib ditiru ya dok ya, kalau sudah mulai merasa kok kayak tidak tenang ini batin ya dok ya. Iya, perlu itu dilakukan. Terapi kebudayaan. Iya. Itu sangat-sangat berpengaruh pada diri kita, karena budaya Bali itu sangat-sangat terkenal di luar ya. Iya, baik. Dokter Sastra, apalagi dokter untuk poin-poin menjaga kesehatan mental kita supaya jangan sampai kita nanti terjerumus ke hal-hal yang apalagi sampai menyebabkan depresi, dok? Iya, tadi sudah disebut ya, sadari ya. Sadari. Kenali dan sadari. Jadi seberapa sibuknya diri kita, seberapa kita begitu terlibatnya dengan pekerjaan, seberapa seriusnya, itu ada waktu-waktu kita untuk jeda sesaat gitu ya. Kalau dalam batas pekerjaan dari orang kerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, ada waktu-waktu di mana setiap ada puncak energi kita bekerja itu ada selingan begitu. Sekedar misalnya jalan dari tempat orang yang kerja di kantoran dengan komputer begitu ya, dengan tuntutan target semuanya serba buru-buru dikejar, tetapi kalau dia tidak ingat dengan dirinya untuk jeda sesaat, jadi dalam situasi kerja itu relax dulu sebentar ya, mungkin jalan-jalan, kemudian stretching seperti itu. Tetapi dalam keseharian jangan lupa, kita ini sudah dibombardir oleh berbagai informasi yang membuat pola pikir kita, cara pikir kita akan apa yang berada di dalam pikiran dan motivasi kita. Kadang-kadang kalau kita tidak kenali dengan berbagai macam, itu menjadi sampah dalam pikiran kita. Itu kita bisa memilah-milahnya. Jadi kita perlu hening sejenak ya. Pagi ada waktu untuk diri kita sendiri, tapi bukan hanya bengong ya, minum kopi ya. Tapi betul-betul kita ya istilahnya meditasi. Tetapi yang sederhana itu dengan diri kita sendiri. Pahami seberapa jauh ya kita bisa merasakan, sekedar bernapas ya, bernapas, napas masuk, udara yang kita rasakan, kita mensyukuri seperti itu, sehingga kita akan deg-deg ya, hening ya, pikiran-pikiran yang tadinya berpacu itu, paling tidak kita sudah memahami, oh kita sejauh ini lah, kita terlalu sangat ambisi, sangat sibuk ya, kita bisa memilah-milahnya ini, mana yang paling penting dan urgen, mana yang tidak penting dan tidak urgen. Seperti itu bisa. Nah, kalau bisa kebiasaan itu duduk hening sebentar, ya mungkin ada orang mengatakan meditasi ya lebih, tapi bukan meditasi asal duduk kemudian menjem mata kemudian ketiduran ya. Itu seni duduk tidur namanya ya. Tapi betul-betul itu untuk kembali ke dalam, bukan keluar gitu ya. Baik, berarti hindari ketika bangun pagi langsung scroll HP ya dok ya? Iya, betul. Itu ya yang tidak penting dan tidak urgen. Ya, sehingga 5 menit waktu pagi, misalnya 5 menit waktu malam menjelang tidur sebelum ngantuk itu, kita kembali lagi bisa masuk ke dalam ya. Kemudian melatih tidur yang lelap, tidur yang nyenyak ya, tanpa diganggu oleh kesibukan lain, pikiran lain, rencana lain. Betul-betul kita memang belajar bagaimana untuk tidur lelap itu. Jadi dengan begitu kita sudah menyeimbangkan diri ya.
antara apa yang kita jalani sehari-hari bukan menjadi rutinitas yang akhirnya menggilas diri kita sendiri, tidak terasa bahwa dirinya hidup seperti mesin gitu ya. Baik. Itu. Iya. Baik ya. Baik Dokter Eka, silakan untuk harapan kedepannya seperti apa sesuai dengan topik kita untuk hari ini, Dok. Ya, mungkin kalau ada rasa tidak nyaman, tidak tenang, ya mungkin tadi udah dijelaskan banyak manajemen ya. Manajemen itu sangat penting dan sangat bermanfaat ketika situasinya sangat tidak nyaman. Ya, itu perlu dilatih ya. Kalau sering dilakukan maka semua akan berjalan lebih baik dan lebih nyaman. Iya, pokoknya segala sesuatu itu harus diawali dari kebiasaan dulu ya dokter ya. Ketika merubah kebiasaan dari bangun pagi yang biasanya mungkin suka selalu buka HP dan sebagainya. Nah, ini sekarang mungkin diganti mendengarkan musik atau apa ya dok? Musik relaksasi tapi ya. Baik. Ya, jangan lupa juga tetap ada waktu untuk fisik olahraga ya. Iya. Olahraga 30 menit, misalnya jalan kaki, naik sepeda, dan betul-betul menikmati. Itu juga akan membuat asupan oksigen ke otak, ya, dokter, ya, ada oksitosin di otak, itu bagian dari membuat ya healing untuk diri kita sendiri. Iya, baik. Selanjutnya Dokter Sastra, silakan saya berikan waktu untuk memberikan harapannya kepada pemirsa. Ya, seperti tadi, burnout ini perlu dikenali, apa benar-benar ini suatu burnout ya, bagian dari rutinitas bagaimana kita menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan begitu kita harus kenali apa gejala-gejala tanda-tanda burnout itu. Kemudian setelah itu kendalikan. Kalau memang sudah di luar batas, jangan lupa untuk mencari pertolongan kepada profesional ya, ke dokter, ke psikiater, sehingga hal ini tidak dibiarkan berlarut-larut, dan jaga keseimbangan diri. Apapun yang bisa dijalani dengan menyeimbangkan diri, tidak terlalu serius, lebihan ya, harus fleksibel di tengah-tengah gitu, dan bisa beradaptasi dengan kehidupan ini. Baik, terima kasih sekali untuk Dokter Sastra dan Dokter Eka sudah memberikan banyak sekali edukasi untuk sore hari ini terkait bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental kita di tempat kerja supaya terhindar dari burnout itu sendiri ya. Yang jelas poin pentingnya itu adalah bagaimana kita bisa memanajemen waktu, memanajemen mengelola stres kita dan mengelola emosi kita. Baik pemirsa Bali TV, demikianlah dialog kita untuk sore hari ini. Saya Rai Setiawati beserta seluruh kru kerabat kerja Bali TV mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.